Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat belajar kan? Setiap ada tugas dikerjakan toh? Alhamdulillah kalau seperti itu. Terus bagaimana kemarin PTS-nya? Sudah dikerjakan? Mudah-mudah semua kan? Dan juga sudah dikumpulkan? Alhamdulillah kalau semuanya sudah. Sekarang kita melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 itu akan membahas tentang ayo kita sholat. Untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama nanti kita akan mempelajari sholat dan keutamaannya. Oke ya, sebelum kita melanjutkan, mari kita menyanyi dulu. Menyanyi judulnya adalah Rokaat Sholat dengan menggunakan nada lagu Tanjung Perak. Yang Tanjung Perak itu lagunya yang Tanjung Perak, tepi laut. Itu bisa ya? Ayo kita menyanyi bersama-sama. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, semua 17 rakaat, dilakukan dengan taat. Nah, itu tadi adalah lagu rakaat sholat dengan menggunakan nada Tanjung Perak. Oke ya, bagi yang masih ingin menyanyi lagi bisa diputar ulang untuk lagu ini. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam itu ada berapa anak-anak? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kemarin sudah kita pelajari itu. Kemudian yang kedua adalah sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima haji. Jadi sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Oke, berikutnya sholat itu pengertian menurut bahasa artinya adalah doa. Jadi kalau kita sholat berarti kita berdoa. Makanya kita itu harus sholatnya sungguh-sungguh kalau kita sholat. Karena kita sama saja dengan berdoa kepada Allah. Nanti kalau sungguh-sungguh tentu doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu sholat menurut bahasa. Kemudian kalau sholat menurut istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian tahu takbiratul ihram itu yang mana? Kalau kita sholat yang pertama kali itu kan takbir Allahu Akbar, itu kan? Nah, takbir yang pertama kali itu loh namanya takbiratul ihram. Kalau diakhiri dengan salam, salam itu yang mana? Yang ketika sholat terakhir itu kan ada ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi dengan menengok ke kanan. Dan assalamualaikum warahmatullahi dengan menengok ke kiri. Itu namanya salam. Berikutnya yaitu perintah sholat itu diwajibkan
saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj kemudian bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad beserta umatnya diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, melaksanakan sholat itu hukumnya adalah wajib. Apa itu wajib? Wajib itu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Itu namanya wajib. Jadi kalau kita mengerjakan sholat kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak mengerjakan sholat kita akan berdosa. Kira-kira kalian ingin mendapatkan pahala atau ingin berdosa? Pasti semuanya ingin mendapatkan pahala kan? Maka dari itu ayo kita belajar sholat. Berikutnya, oleh karena itu kita harus sholat itu tadi ya, agar kita mendapatkan pahala. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Jadi kenapa kita itu harus sholat? Salah satu alasannya selain kita tadi mendapatkan pahala, sholat itu merupakan tiang agama. Jadi kalau kita nanti mendirikan sholat berarti kita menegakkan agama. Tapi kalau kita tidak mendirikan sholat alias kita tidak mau sholat berarti kita merobohkan agama. Selain itu, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dapat mencegah perbuatan yang tercela. Jadi dengan kita itu sholat, maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang tercela. Selain itu, alasan kita sholat dikarenakan sholat itu merupakan amalan yang dilihat pertama kali di hari kiamat. Jadi nanti setelah hari kiamat itu ada namanya perhitungan amal. Nah, ketika perhitungan amal maka yang dilihat pertama kali adalah ibadah kita yaitu berupa sholat. Kalau sholat kita bagus, maka ibadah yang lain dianggap bagus. Dengan beberapa alasan itu tadi, maka kita harus mendirikan sholat. Bagi yang sudah bisa, bagi yang belum, ya belajar. Makanya ini kita akan belajar tentang sholat. Selanjutnya, orang yang melakukan sholat tadi kan mendapatkan pahala. Kalau mendapatkan pahala berarti akan masuk surga. Namanya surga Firdaus. Ini adalah surga atau balasan bagi orang-orang yang mau mendirikan sholat. Lalu kalau tidak mau sholat ya tentunya akan berdosa. Kalau berdosa akan masuk neraka. Namanya adalah neraka Sakhor. Kira-kira kalian pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Pasti semuanya pengen masuk surga. Kalau kalian pengen masuk surga, ayo kita sholat mumpung masih kecil. Berikutnya, sholat yang wajib kita kerjakan itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi sehari semalam itu kita melaksanakan sholat sebanyak 5 kali atau 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu terdiri atas 17 rakaat. Terus sholat apa saja yang diwajibkan itu? Yang pertama, ada yang namanya sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada berapa rakaat? Sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Kapan itu waktunya? Waktu sholat zuhur itu dimulai dari matahari
condong ke barat sampai bayang-bayang benda menyamai bendanya. Jadi kalau kita melihat ke atas yang hari itu, kalau mataharinya sudah berada miring ke barat, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Kita sholat zuhur. Sampai mana? Ya sampai bayang-bayang benda itu panjangnya sama dengan bendanya. Itu sholat yang pertama. Sholat yang kedua namanya adalah sholat asar. Sholat asar itu ada 4 rakaat juga, sama dengan sholat zuhur. Kapan waktunya anak-anak? Waktunya sholat asar itu mulai dari bayang-bayang benda menyamai bendanya sampai terbenam matahari. Kalau bayang-bayang benda sudah menyamai bendanya, berarti kita sudah masuk waktu sholat asar. Sampai nanti matahari terbenam. Itu sholat yang kedua. Berikutnya sholat yang ketiga namanya adalah sholat maghrib. Kapan sholat maghrib? Nanti ada. Terus rakaatnya ada berapa sholat maghrib itu? Sholat maghrib rakaatnya ada 3 rakaat. Waktunya dimulai dari terbenam matahari sampai hilangnya mega merah. Jadi kalau malam itu ketika matahari terbenam, setelah matahari terbenam di langit itu kan ada merah-merahnya. Itu namanya mega merah. Selama merah-merahnya itu ada, berarti masih waktu maghrib. Kalau merah-merahnya itu sudah tidak ada, berarti sudah habis waktu maghrib. Sholat yang keempat adalah sholat isya. Sholat isya itu ada berapa rakaat? Sholat isya itu ada 4 rakaat. Kapan waktunya? Waktunya sholat isya itu dimulai dari hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Nah, waktu sholat isya ini merupakan waktu yang terpanjang daripada waktu-waktu sholat yang lain. Itu adalah sholat yang keempat. Selanjutnya sholat yang terakhir, sholat yang kelima, yaitu sholat subuh. Sholat subuh itu ada berapa rakaat? Sholat subuh itu ada 2 rakaat. Kapan waktunya sholat subuh? Sholat subuh dilakukan mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Itu adalah waktu sholat subuh. Nah, sudah 5 kan? 5 waktu itu merupakan sholat yang wajib kita lakukan dalam sehari semalam. Kira-kira kalian bisa melakukan sholat? Pasti bisa ya? Oke, sementara itu semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melakukan sholat karena sholat ini sangat penting bagi kita. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.